memahami pelajaran yang diberikan dari Ibu Guru kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ibu ambil absen dulu ya. Lalu. Ya. Kirani. Hadir Ibu. Hana. Hadir Ibu. Reti. Hadir Ibu. Vito. Hadir Ibu. Penny mana Penny? Hadir Ibu. Mese. Hadir Ibu. Iti. Hadir Ibu. April. Hadir Ibu. Atin. Pak, hadir. Dewi. Hadir Ibu. Lara. Hadir Ibu. Masya. Hadir Ibu. Amel. Hadir Ibu. Randy. Hadir Ibu. Milik. Sakit. Milik isinya. Iya. Sakit. Ibu. Sakit ya. Iya Ibu. Ya, kita berdoa agar Milik cepat sembuh ya. Ya. Dan bergabung dengan kita. Ya. Ya. Anak-anak, periksa di bawah meja kalian samping kiri kanan, lihat situ ada sampah di hati ya. Ya, rapikan kemeja kalian dan baju kalian agar kalian tetap nyaman dalam mengikuti pembelajaran saat ini ya. Iya Ibu. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya.
kalian ya, agar kalian tetap semangat, tidak ngantuk ya. Ya, Bu. Ya, motivasinya adalah jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, ya, maka kalian harus sanggup menahan perinya kebo. Jadi kalian tidak boleh malas ya. Datang ke sekolah harus rajin ya. Semangat untuk belajar ya. Ya, Bu. Iya, anak-anak, agar terus menambah semangat kita SD dulu ya. Ya, Bu. Oke, semua dipersilakan berdiri. Ayo, kita SD dulu agar tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita saat ini ya. Ya, Bu. Ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi, ya, silakan duduk. Ya, saat ini ada yang tahu saat ini kita belajar apa? Saat ini kita belajar IPS tema 1 ya. Tema 1 dengan topik keberagaman alam yang ada di Indonesia. Ya. Ya, tema 1 keberagaman alam yang ada di Indonesia. Pengharu keberagaman alam yang ada di Indonesia. Kita lihat keberagaman alam yang ada di Indonesia. Tetapi sebelumnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan luas dan letak wilayah Indonesia. Ya, peserta didik juga mengidentifikasi letak geologi di Indonesia. Ya. Berikut yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi letak astronomis yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, ya, peserta didik mampu menganalisis ya cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita saat ini, dan ibu akan memberikan salah satu video untuk kalian nonton ya. Ya, Setelah Bu. kalian nonton, kalian akan mengidentifikasi dan mendeskripsi ya video tersebut ya. Ya. Sebentar ya. Ya, Bu. Sebentar ya. Sebentar. Ya.
kondisi alam lingkungan tempat tinggal. Kalian dapat membandingkan bagaimana kehidupan manusia di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah. 1. Bagaimana proses geografis memengaruhi keragaman alam Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Perhatikan peta letak geografis Indonesia berikut ini. Di manakah letak Indonesia berdasarkan letak benua dan lautan? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di atas. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang, paralel, dan garis bujur, meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 144 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIB. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur, WIB, lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat, WIB. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 1988. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Letak geologis. Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat gunung api? Apakah dari tempat tinggalmu dapat melihat gunung api? Dari mana kamu dapat melihat gunung api? Perlu waktu berapa lama kamu dapat melihat gunung api? Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki gunung api. Teman-teman yang kesulitan melihat gunung api secara langsung adalah teman-teman yang tinggal di Kalimantan. Selain itu relatif mudah untuk melihat gunung api. Keberadaan gunung api ini sangat berhubungan dengan letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Presia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. B. Cuaca dan iklim. Kalian tentu sering membincangkan tentang musim dan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Masyarakat memiliki kebiasaan di musim hujan dan musim kemarau baik berhubungan dengan mata pencaharian dan kesenangan, hobi. Kalian juga sering memperhatikan perakiraan cuaca untuk merancang kegiatan harian. Cuaca dan iklim inilah bagian penting yang memengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia.
Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober-Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April-September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Semakin ke timur curah hujan semakin sedikit. Hal ini karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat karang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Berikut pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. A. Penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. B. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. C. Kelembaban membatasi hilangnya air. D. Angin membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. E. Hujan meningkatkan kadar air, mengikis tanah. Bagaimana proses geografis memengaruhi keragaman sosial budaya? Proses geografis memiliki pengaruh terhadap keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kalian dapat menemukan kenyataan ini di berbagai masyarakat di Indonesia. A. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Kalian menemukan berbagai perbedaan sosial budaya masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Apabila kalian tinggal di perkotaan, perbedaan sosial budaya akan semakin banyak. Perbedaan sosial budaya meliputi perbedaan nilai-nilai, norma, dan karakteristik dari suatu kelompok. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Budaya dapat berupa cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, dan tata upacara keagamaan. Keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti senjata, alat bagian sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup atau alat dari praktik, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri, yang memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi dan berbagi budaya yang sama. Perbedaan budaya dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti sejarah, keturunan, keyakinan, dan faktor geografis. Salah satu penyebab perbedaan budaya adalah faktor geografis. Faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya yang akan dibahas berikut ini. B. Pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Kapal pinisi yang mendunia. Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang memiliki tradisi kelautan yang begitu kental. Salah satunya adalah kapal kayu pinisi yang dipercaya telah ada sejak sebelum abad 16. Kapal yang hingga saat ini masih sangat populer di kalangan pelaut telah menjadi sebuah identitas bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa ini merupakan bangsa pelaut yang unggul. Masih terjaganya tradisi kapal pinisi di Indonesia tentu saja menjadi salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia yang diwakili oleh masyarakat Luwu dan Bugis merupakan bangsa yang dekat dengan laut. Pinisi bisa menjadi sebuah simbol bahwa Indonesia adalah negara maritim yang kuat dan harus bisa disegani di lautan. Kebudayaan masyarakat Bugis tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis yang mendukung mata pencaharian dan keterampilan masyarakat. Dari teks tersebut dapat kita pelajari bahwa budaya yang ada di masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya.
Misalnya suku Lau dan suku Bugis yang bermata pencaharian sebagai nelayan dengan kapal pinisinya sehingga menjadi sebuah simbol bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang kuat dan disegani di lautan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Manusia sebagai individu adalah kesatuan jiwa, raga dan kegiatan atau perilaku pribadi itu sendiri. Sebagai individu, dalam pribadi manusia terdapat 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, dan inteligensi. Kombinasi dari unsur tersebut menghasilkan tingkah laku seseorang yang mencerminkan karakter atau kebudayaannya. Kesatuan dari kepribadian seseorang pada suatu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakan dengan tempat lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Untuk memahami faktor-faktor tersebut, simaklah infografik berikut. Isolasi geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok tersebut. Keterbatasan teknologi di bidang nautika perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Iklim Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis karena berada pada persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Baik, kalian sudah paham? Jadi kita sebagai warga Indonesia kita harusnya bersyukur ya. Kita memiliki keberagaman alam yang begitu unik dan luar biasa. Baik anak-anak, di tangan ibu ini ada LKPD. LKPD itu apa? Lembaran kerja peserta didik. Ya, di sini kalian akan mengerjakan secara kelompok ya. Ya. Jangan di sini kita sudah berbentuk U ya. Jadi ibu bagi sekali kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ya. Di sini kelompok pertama akan menjelaskan dataran tinggi ya. Kelompok dua akan menjelaskan dataran rendah. Lalu kelompok tiga kalian akan menjelaskan dataran pesisir. Di sini sudah ada gambar. Ada gambar dataran tinggi, dataran rendah, dataran pesisir, dan juga ada juga peta ya. Ya. Baik anak-anak, langsung ibu bagikan ya buat kalian. Ya, dikerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Ada buku paket yang ibu sudah sediakan. Jika ada yang membawa HP, ayo kerja. Ya. Ya anak-anak. Ya. Iya. Sambil kalian mencari informasi, ayo tentukan masing-masing ketua kelas, masing-masing kelompok atau moderator dan pembicara untuk mempresentasikan
Ya, ayo semangat. Ya, kelompok diskusi, ayo. Ya. Ya, itu, ya. Ya. Coba lihat di sini diskusinya. Kalian deskripsi sendiri itu. Coba lihat di situ ya.
sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Hana Laluan sebagai sekretaris. Di samping kiri saya, perkenalkan, nama saya Terang Bernama. Itu saya kembali moderator. Ya, untuk itu saya kembalikan lagi kepada sekretaris untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada sekretaris saya persilakan. Karakteristik daratan tinggi: memiliki iklim yang sejuk, tanah yang subur, dikelilingi oleh pegunungan, memiliki banyak vegetasi atau tumbuhan yang mampu menyimpan banyak air. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi yaitu menanam sayur seperti kol, wortel, bawang, dan bermacam-macam bunga. Sekian. Apakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan kepada kelompok kami? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kalau ada, ayo. Silakan, ada pertanyaan? Ada. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, coba kalian jelaskan kepada kami apa manfaat dari dataran tinggi. Sekian. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada sekretaris untuk menjawab pertanyaan tersebut dari kelompok 2 dan kami. Lalu saya berikan kepada sekretaris. Ayo, semangat. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Manfaat dataran tinggi. Dataran tinggi dimanfaat secara luas untuk berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat seperti pertanian, perkebunan, pariwisata untuk rekreasi, sumber air baik, dan menjadi tempat pemukiman bagi warga masyarakat karena kondisi alamnya yang nyaman dan ketersediaannya sumber dayanya baik. Ya, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Ya, untuk itu saya berterima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya ingin bertanya lagi kepada kelompok 3, apakah ada pertanyaan kepada kelompok kami? Tidak ada, kami sudah puas dengan jawabannya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Untuk itu saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali ke tempat.
kemudian topografi, suhu, dan tanah. Apakah keputusan sudah dengan jawaban kami? Sangat puas. Dan begitu saya persilakan kelompok ketiga untuk bertanya. Kepada kelompok saya persilakan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok 3? Saya sudah puas dengan jawabannya. Ya, kelompok 3 ini mereka selalu puas ya. Mereka sangat, saya tangkap mereka sangat bagus ya. Mereka sangat mengerti ya. Ya, Ibu. Baik, mari kita berikan aplaus. Kemudian dari hasil presentasi kami, begitu saya persilakan yang teman-teman. Ya, mari sekali lagi kita berikan aplaus. Ya. Siap-siap kelompok 3 sudah siap? Ayo silakan kelompok 3 yang tadinya terus sudah mengerti ya, sudah paham. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ketiga karena kami mendapatkan hasil diskusi kami begitu memperkenalkan antara diri yang manusia yang di sebelah kiri saya. Perkirakan masyarakat ada di hasil di sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Angelina Sambuni. Di sebelah kanan saya. Ahmed Matuji di sebelah kiri saya. Nasional Prata di sebelah kiri saya. Kemudian dulu saya akan mengembalikan kepada moderator. Oke, baik. Moderator. Untuk itu saya persilakan sekretaris kelompok kami untuk membaca presentasikan kepada kertas Karakteristik pesisir pantai adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayah ini memiliki berbagai manfaat dan menjadi tumpuan mata pencaharian bagi masyarakat. Manfaat pesisir pantai memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat atau penduduk sekitar, antara lain seperti sumber daya alam, pariwisata, industri, dan transportasi. Bahan baku mata pencaharian di pesisir pantai adalah nelayan, petani tambak, petani garam, petani wisata. Terima kasih. Untuk itu saya persilakan kelompok 1 dan 2 untuk mempertanyakan soal dari diskusi kami. Kepada kelompok 1 dan 2 saya persilakan. Kami sangat puas dengan hasil dari diskusi kelompok 3. Kelompok 1 saya persilakan. Dari kelompok kami sudah sangat puas. Terima kasih. Untuk itu saya persilakan teman-teman untuk duduk jemaah. Teman-teman saya. Baik. Kelompok 1 ini, kelompok 3 ya. Kelompok 3 nih kelihatannya tegang sekali ya. Jadi ayo berdiri, kita berikan satu kali lagi ya. Untuk kita menumbuhkan rasa semangat kita ya. Oke, ayo berdiri. Sekali lagi ya. Tepuk semangat.
Ya, tahu diapit oleh dua benua. Ya, itu benua apa itu? Benua Asia dan benua apa? Australia. Jadi kita diapit oleh dua benua ya, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalian pintar sekali ya. Ya, jadi wilayah kita di Indonesia ini diapit oleh dua benua. Ya, bukan hanya dua benua, tetapi kita diapit oleh dua apa lagi?
Baik anak-anak, ya, jadi sebelum kita menutupi proses pembelajaran kita hari ini, Ibu mau membagikan lembaran refleksi bagi kalian agar Ibu bisa mengetahui sudah berapa puaskah kalian atau sudah sampai mana kalian mencerna materi Ibu ya. Ayo isi refleksi kalian masing-masing. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapat, apa yang kalian puas. Ayo kerjakan ya. Ayo. Oke anak-anak. Ayo, apa yang kalian rasakan? Apa kalian senang? Oke, sudah selesai? Oh, kamu luar biasa ya. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kamu merasa puas ya? Oke. Yang lain sudah? Oke, sudah? Sudah? Mana yang sudah? Ayo. Ayo sudah. Ya. Oke. Ya. Oh iya. Ayo, yang lain sudah? Oke, baik. Waktu. Sudah? Oke. Sudah? Ya, anak-anak. Ya, terima kasih. Dan di minggu depan nanti kita akan belajar mengenai pelajaran berikut. Kita akan belajar tentang sumber daya yang ada di Indonesia. Baik, kita menutup pembelajaran kita. Untuk itu ketua kelas membawa kita dalam doa. Ayo. Teman-teman dan ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas tuntunan yang telah Engkau berikan di saat ini yang kami belajar. Di saat ini kami mau istirahat Tuhan, kami minta Tuhan jaga lindungi kami hingga masuk jam pelajaran berikut. Nanti kami tetap semangat dan tetap aktif. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.